Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Nadia Fadilah. Nah, sebelum kami mulai diskusi pada presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustika Baharsha, dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Christopher, ada Nadila, dan ada Arya. Nah, mungkin langsung aja nih ke kasus pertama. Oke. Ya, di sini ada kasus pertama yaitu perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Nah, ini tentunya kasusnya ini banget ya. Dulu tuh melunjak banget gitu. Apalagi di pendidikan di negara kita itu pas COVID kita itu lagi nggak bisa tatap muka gitu. Nah, di sini di kasus ini ada pengalaman dari guru SMK Negeri 7 ND Nusa Tenggara Timur yaitu Bapak Afan Faturrahman. Beliau mengatakan dalam proses belajar mengajar itu eh, di era pandemi ini beliau itu sangat sulit karena anak-anak itu banyak yang memiliki keterbatasan gitu. Bahkan ada juga yang terkendala dengan orang tua, dengan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin langsung aja ke diskusi kita yang kasus pertama ini. Boleh buat teman eh, aku nih yang pertama itu Arya. Nah, menurut Arya, pandemi COVID ini tuh berpengaruh apa sih dalam pendidikan di Indonesia? Nah, ya Mus, menurut saya pandemi COVID ini merubah banyak hal yang menimbulkan implikasi begitu luas terhadap kehidupan masyarakat, memaksa orang untuk tidak leluasa seperti sedia kala dan sangat dibatasi. Salah satu aspek yang terdampak yaitu aspek pendidikan. Munculnya pandemi COVID mengakibatkan sekolah ditutup dan pembelajaran dialihkan menjadi jarak jauh. Guru, orang tua, dan murid harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru sebelumnya. Sebelum Sebelumnya belum terpikirkan. Semua harus menyiapkan segala keperluan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Terlebih guru harus memutar otak agar proses pembelajaran jarak jauh bisa berjalan efektif. Nah, pandemi COVID ini membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau menggunakan online. Terlintas tak ada masalah dalam pelaksanaan ini, namun berbeda jadinya saat dilakukan di daerah-daerah. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ diputuskan oleh pemerintah sebagai cara belajar mengajar sejak Maret 2020. Hal itu dilakukan demi mencegah penyebaran virus COVID yang semakin meluas. Gitu, Mus. Oke, berarti dari penjelasan Arya tadi, itu COVID-19 itu berpengaruh banget sama pendidikan di Indonesia. Apalagi, eh, apa ya, banyak banget ya tadi hambatan-hambatannya ya kan? Nah, boleh nih mungkin buat teman saya selanjutnya itu ada Nadila. Nah, menurut Nadila itu hambatan-hambatan belajar dalam pandemi itu apa sih, Nat? Nah, kalau menurut saya hambatannya itu yang pertama, walaupun guru sekeras apapun untuk berusaha bikin efektif belajar dengan jarak jauh, itu ada bedanya, pasti ada bedanya dengan pembelajaran luring yang tatap muka. Nah, nggak efektifnya itu karena kalau jarak jauh kan guru tuh nggak bisa mengawasi atau melihat perkembangan peserta didiknya di rumah gitu. Dan juga banyak orang tua yang kurang mengawasi, contohnya nih, orang tua yang bekerja seharian dari pagi sampai sore, sedangkan anaknya butuh sekolah yang masih harus diawasi karena menggunakan alat elektronik seperti handphone atau laptop. Nah, peran orang tua juga sangat penting menurut saya ya, karena eee, anak yang di bawah umur itu masih perlu pengawasan khusus untuk menggunakan alat-alat elektronik, apalagi alat elektronik itu pada saat pandemi itu menjadi media pembelajaran utama, kayak gitu sih menurut saya. Oke, paham banget sih maksud Nadila tadi. Jadi maksudnya pendidikan, hambatan-hambatan dalam pendidikan di masa pandemi itu tentunya juga berpengaruh sama orang tua ya, Nat. Oke, jadi kalau menurut Christopher, inti dari kasus pertama ini apa nih, Chris? Oke, jadi kasus ini tuh ngebahas tentang pandemi COVID-19 ya, yang ngebuat proses belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Nah, tapi pada kenyataannya itu di sejumlah wilayah tetap tetap aja harus dilakukan proses belajar mengajar itu secara luring gitu.
Nah, kalau menurut Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau disingkat P2G, Bapak Satriwan Salim, menurut beliau nggak di semua wilayah itu belajar daring itu dapat dilaksanakan gitu. Misalnya di daerah-daerah tertentu dengan berbagai keterbatasannya, para guru itu harus berjuang menemui muridnya supaya dia bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar gitu. Karena misalnya nggak semua guru memiliki gadget yang memadai gitu untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di beberapa daerah tertentu, tantangan dan pengorbanan para guru ini sebenarnya lebih sulit gitu. Nah, gitu sih menurut saya. Oke, aku setuju banget sih buat pendapat Chris. Karena kalau menurutku sekarang tuh apa ya dulu pas kita masih awal-awal pandemi itu masih banyak banget guru, orang tua, murid yang belum familiar terhadap teknologi gitu. Jadi kayak kita tuh kaget tiba-tiba ada pandemi dan kita harus belajar secara daring dan nggak bisa tatap muka gitu. Sedangkan banyak banget orang tua, anak-anak yang masih kurang menguasai tentang teknologi. Nah, jadi kayak banyak orang tua tuh mengeluh nih dengan pembelajaran berlakunya jarak jauh. Nah, terus berbagai tantangan yang harus berada di kondisi ini, mulai dari keterbatasan jaringan yang tadi dibahas sama Nadila, terus keterbatasan kuota internet, terus hingga batas memori pada gawai, terus bahkan keterbatasan handphone tuh yang paling penting. Terus banyak lagi kurang mampu dalam mengajar anak maupun mereka tuh kayak gak mampu gitu mengajar anaknya seperti selayaknya guru yang mengajar anak. Karena kan gak semua orang tua itu bisa sama persis yang ngajar anaknya gitu. Jadi mereka itu kayak masih kaget dalam metode mengajar anaknya secara daring gitu. Mungkin boleh, Chris, kita langsung ke kasus yang kedua. Oke, di sini ada kasus yang kedua yaitu tentang cerita para guru berinovasi di tengah pandemi. Nah, di sini intinya adalah guru itu memutar otak banget nih dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan komunitas guru belajar sebagai pengajar itu tentunya semua itu bekerja sama dengan satu tujuan yaitu tetap memperlanjut gitu pendidikan yang ada di Indonesia walaupun di masa pandemi ini gitu. Salah satunya itu yang dirasakan ada contoh nih dari seorang yaitu bernama Firly Kado. Nah, Firly Kado ini seorang guru di SMK 7 ND Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Nah, dia itu mengaku bahwa sarana dan prasarana di daerah itu tidak mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu guys. Jadi tuh si Will Fridaus ini bilang kalau menggunakan aplikasi Zoom itu tidak bisa lancar dengan jaringannya gitu kalau di pelosok. Itu jadi sangat berkendala banget mereka yang ada di pelosok ini gitu. Guru-guru ini menggunakan media sosial itu berbagai macam, bahkan ada yang pakai Classroom, ada yang pakai Zoom, pakai Google Meet, dan bahkan sampai ke Facebook gitu. Padahal dulu Facebook itu sebagai sarana untuk seru-seruan aja ya, tapi sekarang karena pandemi itu terpaksa jadi harus sebagai sarana untuk belajar juga. Nah, terlebih menurut para guru itu anak-anak didiknya itu merasa nyaman saat menggunakan aplikasi-aplikasi untuk sarana pembelajaran tanpa kuota gitu. Nah, mungkin lanjut nih ke teman aku Nadila. Kalau dari Nadila sendiri ada nggak sih Nat, contoh dari sekolah lain tentang inovasi guru di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada sih, Mus. Aku ambil satu contoh kasus ya di SMKN 1 Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat di NTT nih, jauh ya. Nah, salah satu cara guru untuk menyiasati hal ini, itu guru-guru di sana itu banyak yang memberikan fotokopian materi. Jadi gurunya itu ngeprint materi-materi yang dikasih dari sekolah, lalu muridnya itu mengambil ke sekolahnya dan muridnya bisa mempelajarinya di rumah gitu. Nah, terus juga menurut warga di sana juga jaringan internet di daerah sana masih banyak kendala nih, Mas, sehingga banyak aktivitas belajar itu yang dilakukan melalui WA, WhatsApp gitu kan. Sedangkan, yang kita tahu melalui Zoom Meeting atau, Google Meet atau MS Team aja itu, eee
untuk guru mentransfer ilmu aja tidak efektif gitu kan, apalagi, hanya menggunakan media WhatsApp yang hanya bisa, eee, dengan mengirim pesan, chat, voice note, dan, gambar atau video gitu. Jadi nggak bisa berinteraksi langsung ya, walaupun secara online kayak gitu. Oke, bener banget sih. Setuju banget sih sama Nadila tadi. Makasih banyak ya, Nat, untuk contohnya. Nah, mungkin lanjut nih buat temanku lagi, si Arya. Kalau dari Arya sendiri ada nggak contoh sekolah lain mungkin dan hambatannya tuh apa sih kalau boleh tahu? Nah, ya ada buruknya jaringan juga itu menjadi masalah dalam pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Sulawesi Utara. Menurut guru di SMP 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, para muridnya itu biasa mencari sinyal di pantai dan di atas gunung demi mendapatkan pembelajaran. Nah, namun hal itu akan berbeda cerita ketika cuaca buruk itu tiba, seperti anak-anak akan mendapatkan jaringan internet tidak sama sekali sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran via online. Karena di Pulau Sangihe tersebut, daerah kepulauan itu menjadi tempat yang kesulitan sinyal. Dan anak-anak tersebut harus sama sekali pergi ke pantai atau di atas gunung untuk mencari sinyal demi dapat dapat mengikuti pembelajaran via online. Seperti itu, Mus. Itu berarti emang benar-benar pandemi COVID-19 ini berpengaruh banget sama pendidikan ya. Kayak banyak banget tadi hambatan-hambatan yang kita dengar kayak tentang jaringan dan segala macamnya. Bahkan sampai harus ke pantai dulu lah segala macam nyari jaringan itu sulit banget sih buat teman-teman kita yang di pelosok gitu. Nah, kalau dari Kris sendiri ada nggak Kris contoh sekolah lain gitu dan hambatannya? Oke, mungkin sama kayak yang terjadi di Bima tadi. Nah, guru-guru di Kepulauan Sangihe ini juga ternyata tuh kebanyakan belum menguasai IT gitu nih. Nah, jadi hal ini tuh bisa menjadi tantangan gitu untuk melaksanakan proses belajar mengajar via online di sana gitu. Nah, buat ngatasinnya itu biasanya para pendidik itu bakal ngebagi siswa jadi beberapa kelompok gitu. Nah, terus gurunya itu bakal melakukan pembelajaran secara langsung gitu. Nah, meskipun begitu, Pak Ahmad Ridwan ini juga ngeliat bahwa ada hal positif gitu nih di balik pembelajaran yang pakai perangkat digital gitu. Misalnya, anak didiknya jadi ngerti gitu tentang perkembangan teknologi. Nah, jadi anak-anak bisa tahu perkembangan teknologi dan pemanfaatannya. Misalnya kayak Google, Google Classroom, dan juga sebagainya gitu. Jadi anak-anak bisa lebih mudah lah istilahnya untuk mencari sumber materi gitu. Nah, dan juga metode ini bisa diterapkan untuk belajar tatap muka juga, yaitu pakai internet untuk nyari bahan belajar dan juga buat kirim tugas gitu. Nah, gitu sih kurang lebih kata Pak Ahmad Ridwan tadi, Mus. Oke, berarti kan tadi kita udah denger ya semua dari Nadila, dari Arya, dari Chris, itu contoh teman-teman kita dari sekolah lain, dari pelosok, itu mereka semua memiliki hambatannya masing-masing gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri itu kayak pastinya dari semua hambatan ini pasti masih banyak banget daerah-daerah lain yang memiliki hambatan juga. Nah, tentunya dari ini semua pasti para guru pun berharap ke depannya itu pemerintah bisa meningkatkan gitu sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran berbasis online ini. Nah, karena dengan begitu era digitalisasi bisa dirasakan semua orang di seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak banget ternyata karena pandemi ini mulailah terjadi inovasi-inovasi seperti membuat perpustakaan jaringan dan lain-lain gitu. Nah, terus mungkin udah selesai kasus kita yang kedua. Tadi seru banget kasus kedua itu kita ngebahas tentang hambatan-hambatan dari sekolah-sekolah lain, dari teman-teman kita yang di pelosok, dan harapan-harapan mereka gitu di masa pandemi ini. Oke, mungkin boleh Kris kita langsung ke kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga nih, ini benar-benar apa ya? Jadi hal yang agak sensitif gitu, karena di sini beritanya adalah guru mencabuli siswinya. Oke, mungkin kalau menurut Nadila nih, menurut Nadila itu fakta tentang kasus ini apa sih, Nat? Oke,
Kalau menurut aku ya, Mus dan teman-teman, dari kasus ini, sebenarnya kasus ini tuh udah banyak banget ya. Nggak hanya guru honorer, bahkan mungkin eh, dari yayasan atau guru tetap pun juga kasusnya pernah ada yang kayak gini. Pokoknya kasus ini udah sering terjadi kayak gitu kan. Kalau di kasus ini, menurut pendapat aku ya, hmm, kenapa pemicunya itu, kenapa bisa banyak guru cabuli siswinya sendiri tuh, pertama karena dia ini apa kayak dia punya kekuasaan, dia sebagai guru jadi dia ngerasa intinya dia menyalahgunakan kekuasaannya dia gitu. Sedangkan anak murid yang apalagi di bawah umur ya, itu masih nurut aja. Terus apalagi kalau misalkan guru itu tuh ngancem, misalkan ngancem mau ada kekerasan atau misalkan ngancem nggak bakal dilulusin di pelajaran itu atau bakal dikasih nilai jelek atau bahkan diiming-iming hal yang enak gitu. Misalkan dikasih sebaliknya dikasih nilai yang bagus kayak gitu. Itu bisa salah satu jadi faktornya juga kayak gitu. Dan di kasus ini sih banyak menurut aku ya banyak terjadi di anak-anak bawah umur karena mereka takut untuk speak up. Namanya juga anak kecil ya gitu kan. Apalagi diajarinnya guru itu adalah pengganti peran orang tua. Jadi guru itu orang tua kedua gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kalau mereka disuruh pasti nurut-nurut aja gitu menurut menurut aku ya Mus ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Gitu aja Mus. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat Nadila tadi dan tentang fakta kasus ini ya. Soalnya bener banget kayak banyak banget kasus pencabulan kepada siswi itu karena para guru itu merasa bahwa mereka itu punya jabatan gitu, punya kekuasaan di sekolah gitu. Tanggapan Arya gimana tentang kasus ini? Terus menurut Arya tuh guru itu apa sih pengertian guru dan sebagai pendidik tuh emang harusnya kayak gimana sih? Kalau menurut Arya gimana? Ya, menurut saya, Mus, terjadinya kasus pencabulan dalam dunia pendidikan ini yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru sungguh sangat memperhatikan ya, tidak bermoral dan telah mencoreng dunia pendidikan, mencoreng profesi seorang guru. Selain itu, menghancurkan masa depan anak didiknya yang telah menjadi korban pencabulan. Kita tahu bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, itu seperti SMA, SD, dan TK. Selain itu, guru juga mempunyai peran membantu anak didik membentuk kepribadiannya secara utuh, mencakup untuk seperti kedewasaan, intelektual, melatih emosional, sosial, fisik, spiritual, dan juga moral. Gitu, Mus. Oke, setuju banget sama Arya tadi. Ngomong-ngomong soal bermoral itu kan pasti kayak pencabulan itu tentunya ada ini ya peraturan hukumnya gitu. Nah, kalau menurut Chris sendiri eh, perbuatan cabul ini ada nggak sih kayak dibahas di undang-undang? Iya, perbuatan cabul itu pastinya merupakan perbuatan yang melawan hukum gitu ya, yang dalam artian bertentangan dengan norma agama dan juga norma masyarakat Indonesia gitu. Nah, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada penjelasan pasal 289 dijelasin kalau perbuatan cabul itu adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan gitu atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu seksual seseorang gitu. Misalnya kissing atau meraba anggota tubuh yang private dan juga sebagainya gitu. Nah, kesusilaan itu merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berhubungannya itu dengan nafsu seksual yang bisa terjadi di mana aja gitu. Di dalam dunia pendidikan, di kantor, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Yang pastinya sangat-sangat merusak gitu moral bangsa gitu. Oke, mungkin gitu sih, Mus. Oke, bener ya. Aku setuju banget buat Nadila, Arya, sama Chris tentang tanggapan kalian tentang kasus ini. Aku juga setuju karena ini tuh sangat-sangat apa ya?
tidak bermoral gitu, apalagi sebagai pendidik tidak seharusnya melakukan hal seperti itu kepada pendidiknya. Nah, jadi kalau menurut aku, khususnya bagi para guru itu, ya kalau bisa jadilah guru yang memberikan suri tauladan dan perlindungan kepada anak didiknya. Karena mereka juga nggak boleh nih, jangan sampai mereka lupa untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar dan munkar. Karena sebagai pendidik juga mereka tentu bukan aja berjanji ya harus menjaga pendidiknya, tapi mereka juga bertanggung jawab kepada yang menciptakan gitu, karena mereka kan menyalurkan pendidikan itu. Jadi jangan sampai mereka itu malah berbuat yang tidak sepatutnya untuk dicontoh gitu. Oke, jadi mungkin udah selesai nih kita ngebahas 3 kasus ini. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah mau berdiskusi buat 3 kasus ini. Mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.